Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan yang tidak bisa diingkari bahwa kaum muslimin berada dalam sebuah keadaan yang pahit, keadaan yang menunjukkan tidak semulia generasi yang telah kita bayangkan dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah menyatakan tentang para sahabat Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf dan karena kalian selalu melarang yang mungkar dan kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ada pada para sahabat. Mereka orang atau mereka generasi yang dikatakan Nabi khairun nas, generasi terbaik, khairul qurun, generasi yang paling baik, manusia terbaik, manusia yang memiliki izzah dan kemuliaan, karena mereka benar-benar menempati posisi sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, yang menegakkan al-amru bil ma'ruf dan mereka selalu melarang yang mungkar, sehingga Allah tampilkan mereka di tengah-tengah manusia sebagai manusia atau umat yang terbaik. Demikian pula para sahabat, mereka telah menyandang kalimat yang Allah katakan ummatan wasata, umat yang penuh dengan keadilan, umat yang pertengahan, umat yang betul-betul menegakkan keadilan, umat yang mereka sebagaimana syariat Allah adalah syariat yang adil dan mengajarkan keadilan, dan mereka menempati posisi orang-orang yang adil. Akan tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lihat di depan mata kita dari kenyataan kaum muslimin hampir di seluruh dunia, negeri-negeri kaum muslimin, bagaimana menunjukkan gambaran dan kenyataan yang pahit. Kaum muslimin yang mayoritas, yang sangat banyak, akan tapi betapa sangat rapuhnya dan betapa sangat lemahnya dibayang-bayang kekuasaan kufar, sehingga kita mendapatkan sebagian besar kaum muslimin bahkan mereka merasa minder untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai seorang muslim. Di sana sini kita mendapatkan penyimpangan-penyimpangan yang sangat parah, dari penyimpangan yang berkaitan dengan akidah,
dengan tersebarnya berbagai macam fenomena asyirku billah, fenomena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan dalam masalah ibadah yang banyak tersebar, amal-amal bid'ah, penyimpangan di dalam masalah akhlak. Bagaimana kita melihat akhlak kaum muslimin sangat jauh daripada akhlakul karimah, akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Penyimpangan dalam masalah pemikiran dan manhaj. Bagaimana mereka seorang muslim akan tapi bermanhaj kapitalis, bermanhaj sosialis, bermanhaj dan sebagainya dari berbagai macam manhaj yang ada dalam kehidupan yang jauh dari Islam. Ini waqi', dan ini kenyataan yang tidak bisa kita ingkari. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kenyataan seperti ini semuanya bil asbab, dengan sebab. Sebagaimana kemuliaan terwujud dengan sebab, dan kerendahan pun terwujud dengan sebab pula. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan kita hingga kita merubah keadaan diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum hingga mereka merubah kebiasaan mereka sendiri. Ikhwati fillah, kita adalah kaum yang Allah katakan asalnya pemilik izzah. Apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apabila dia mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah yang mengatakan walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin? Sesungguhnya izzah itu adalah milik Allah dan milik Rasulnya dan milik kaum mukminin. Kapan saja mereka memiliki iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kapan saja mereka memiliki sikap ittiba yang benar kepada Rasulnya, maka mereka akan masuk dalam kelompok orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran dan kenyataan pahit yang menimpa kaum muslimin tidak lepas dari dua faktor yang sangat utama. Faktor yang pertama, ini peran yang sangat besar dari para musuh-musuh Islam dan telah menjadi perwatakan mereka, keinginan besar untuk memadamkan cahaya Islam dan menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam banyak ayat, la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti. Jadi mereka akan terus menerus melangsungkan yuqatilunakum, melangsungkan peperangan. Mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin, bahkan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Ini istata'u. Dan apa yang mereka inginkan dari peperangan pada kaum muslimin, sampai target apa yang mereka inginkan, hatta yaruddukum an dinikum, hingga kalian murtad, hingga kalian keluar, hingga kalian tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Mereka selalu berkeinginan untuk memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka. Dengan tulisan, dengan khitabah, dengan seminar. Dia sebarkan di internet, sebarkan di majalah, sebarkan di buku-buku. Bagaimana mereka berkeinginan memadamkan cahaya Islam, cahaya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mereka sokong dengan pendanaan yang sangat besar. Mereka keluarkan anggaran khusus. Dan ini yang Allah SWT katakan. Dan ini yang menjadi kenyataan dari keadaan para musuh. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum
Orang-orang kafir mereka mengeluarkan anggaran, mereka menyediakan dana secara khusus, mereka sediakan, mereka menginfakkan harta mereka. Mereka sengaja anggarkan, mereka sisihkan harta mereka. Akan tapi untuk apa, ikhwati fillah? Liyasuddu an sabilillah. Dalam rangka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memang syayatinul ins, para syaitan manusia. Sebagaimana syaitan jin yang menghalangi manusia dari agama Allah, maka syayatinul insi demikian pula dengan segala kemampuan yang mereka bisa lakukan, dengan pemikiran dia, dengan segala cara dia, dengan upaya dia, dengan tenaga dia, dengan harta dia, dia berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian disebabkan karena mereka menyimpan dendam permusuhan yang sangat besar kepada kaum muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin, sehingga mereka tidak akan rela seandainya kita sekalian selalu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa. Mereka sangat ingin sekali seandainya kalian, kita semuanya kaum muslimin kafir sebagaimana mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaan Anda dan keadaan mereka sama-sama mengingkari Allah, sama-sama tampil sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak akan pernah ridha sepanjang waktu melihat kalian, melihat kita memiliki hati yang beriman, memiliki ketundukan kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis yang tidak pernah ridha ada anak Adam yang mereka sujud kepada Allah, maka orang-orang kufar pun tidak akan ridha melihat ada orang yang mereka masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah iblis dia telah bersumpah serapah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa bi izzatik la ukhwiyanahum ajma'in, ya Rabb, demi keagunganmu ya Rabb, akan aku sesatkan semua manusia tanpa kecuali. Fa bima akhwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajma'in. Disebabkan engkau telah jadikan aku makhluk yang sesat ya Rabb, maka akan aku hiasi manusia segala macam kemaksiatan dan segala macam kemungkaran, akan aku kemas dengan sebaik-baiknya, lalu akan aku sesatkan mereka. Syaitan akan menggunakan trik, tips dan strategi dengan segala macam cara bagaimana menjadikan pandangan manusia kabur, silo dengan apa yang dia tampilkan dari sebuah bungkus yang indah yang di dalamnya barang-barang najis dan haram, hingga mereka tidak memandang jijik tentang perbuatan yang sangat buruk tersebut. Fa bima akhwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, disebabkan kau telah jadikan aku makhluk yang sesat, akan aku halangi anak-anak Adam dari menempuh siratal mustaqim, sehingga bagaimana dibelokkan oleh syaitan dari siratal mustaqim. Sebagaimana ketika Rasulullah menggambarkan, ketika menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini jalanku yang lurus, inilah jalanku yang lurus, yaitu jalan Islam, jalannya para nabi, jalannya para siddiqin dan para syuhada dan para salihin. Fattabi'uhu, kalau anda telah jelas ini jalan Allah, ini jalan Islam, ikuti jalan Allah tersebut. Jadilah anda orang yang ittiba, wala tattabi'us subul,
dan jangan Anda ikuti jalan-jalan yang banyak. Gini subulus syayatin, jalan-jalan syaitan. Kenapa? Karena Allah katakan fatafarraqa bikum an sabili, akan membuat kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Kalian akan disesatkan syaitan untuk masuk ke lorong gang kanan dan gang kiri. Nabi gambarkan dengan satu buah garis yang lurus. Lalu Nabi katakan hada sabilullah, ini adalah jalan Allah SWT. Ini jalan Islam. Lalu Nabi wa hatta khututan an yamini wa shimali, Nabi membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan, sebelah kiri, dan Nabi mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan, dan tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan ini kecuali syaitan ada di atasnya. Dan mereka menyuruh manusia. Mereka menyuruh manusia, ayuhan nas, hadas sabil. Wahai manusia, ini jalannya, ini jalannya. Dia seru, ta'al, ta'al, kesini, kesini, ini jalannya. Syaitan ingin menjadikan kita belok dari siratal mustaqim dan masuk ke jalan-jalan mereka. Sebagaimana syaitan dari kalangan manusia, demikian pula selalu menawarkan kepada kita kaum muslimin. Bahkan mereka mengatakan sanggup menanggung dosa Anda seandainya Anda takut dengan dosa. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun, kata Allah. Orang-orang kafir mereka mengatakan kepada kaum mukminin, mereka menawarkan, mereka mengatakan, mereka mengajak, dan mereka keliling ke negeri kaum muslimin. Mereka tawarkan dengan segala cara dan metode yang mereka bisa lakukan. Apa katanya? Ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami, ikutilah cara berpolitik kami, ikutilah cara berekonomi kami, ikutilah cara berakhlak kami, ikutilah gaya hidup kami. Ikuti. Dan itu dia biayai, dia sengaja tawarkan dengan biaya besar. Dia anggarkan. Khatibillah. Itu semuanya berangkat dari kebencian mereka dan kedengkian mereka yang tersimpan di dada mereka untuk menjadikan manusia mereka terbelokkan dari jalan Allah SWT. Dan mereka tidak pernah ridha melihat kita selalu di atas jalan Allah. Bukankah Allah yang telah mengatakan, ikhwati fillah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahud, orang Nasrani tidak akan pernah ridha, lan sepanjang waktu, sepanjang zaman, sepanjang hidup tidak akan pernah mereka ridha kepada kalian hingga kalian mengikuti milah mereka, mengikuti ajaran mereka, mengikuti tradisi mereka. Sebagian pendeta mereka, sebagian zending misionaris, bagaimana berbicara di depan kawan-kawannya, Zwemer di antaranya, target mereka tidak perlu untuk memurtadkan kaum muslimin dengan mereka berpindah dari agama yang mereka inginkan. Silahkan mereka masih tetap dengan status agama Islam, akan tapi telah dibuat kosong. Telah dibuat kosong jiwanya dari Islam. Otaknya telah berbeda dengan otak Islam. Hatinya telah berbeda dengan hati Islam. Penampilannya telah berbeda dengan penampilan Islam. Sehingga Islam tidak tinggal kecuali ma yabqa minal Islam illa ismuhu wala minal Quran illa rasmuhu. Tidak lagi tinggal Islam kecuali tinggal namanya. Dan tidak pula tinggal Al-Quran, kecuali tinggal rumusannya, tulisannya yang mereka baca. Waqatibillah, Yahudi dan orang-orang musyrikin menempati posisi yang paling keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin menempati posisi yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahudu walladzina asyraku. Benar-benar Anda akan mendapatkan kaum yang paling keras memusuhi Anda,
Manusia yang paling keras memusuhi Anda disebabkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidaklah melakukan segala apa yang mereka lakukan kecuali satu perkara, karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka melakukan penyiksaan, melakukan segala apa yang mereka lakukan kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, kecuali gara-gara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala al-azizil hamid. Ikhwati fillah, sejarah telah membuktikan bagaimana mereka selalu mengintai kaum muslimin, bagaimana mereka selalu melihat dan memata-matai, melihat perkembangan kaum muslimin, kapan bisa menguasai kaum muslimin, dan kapan bisa meruntuhkan dan menghancurkan kaum muslimin. Dan makar mereka sangat dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in kana makruhu litazula minhul jibal. Bahkan makar mereka seakan bisa mengangkat gunung, bisa menjebol gunung. Dahsyatnya makar yang mereka miliki. Korban pertama dari kalangan kaum muslimin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifatul Rasyid. Di tangan Abu Lu'lu' al-Majus, yang kuburannya kemudian dibangun megah dan diagungkan oleh orang-orang Syiah, dan bahkan digelari Sujauddin, pahlawan besar, karena mereka memang memiliki kedengkian yang sangat besar, memiliki kedengkian sangat besar pada Khalifatul Rasyid Umar ibn Khattab radhiyallahu an, karena Persia diruntuhkan di tangan Umar. Sehingga mereka menyimpan dendam yang sangat mendalam untuk mengembalikan Persia Raya dan meruntuhkan Islam dengan cara bagaimana membuat kaum muslimin mereka meninggalkan agamanya dari pintu pengkafiran kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, kemudian mereka menutup kedok mereka dengan cinta Ahlul Bait. Lalu mereka berkedok dengan cinta Ahlul Bait, yang mereka adalah akdzabun nas, manusia yang paling pendusta di alam jagat raya, sebagaimana kata para ulama. Bahkan kedustaan merupakan agama mereka ini taqiyah. La dina man la taqiyalah. Tidak ada agama buat mereka bagi orang yang tidak memiliki taqiyah. Agama mana yang ditegakkan di atas kedustaan kecuali Syiah? Yang Nabi kita mengajarkan kejujuran, alaikum bisidqin wa qulu ma'as sadiqin, kata Allah SWT. Jadilah anda orang selalu bersama dengan orang jujur. Hendaklah anda, kata Nabi, selalu jujur, karena kejujuran akan mengantarkan anda kepada kebaikan, kebaikan akan mengantar anda kepada jannah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Allah yang maha adil, Allah yang menginginkan kebaikan para hamba, dan Nabi yang Nabiur Rahmah, Rahmatul Muhda, yang mengajarkan sesuatu yang akan menimbulkan masalah dalam kehidupan. Akan tapi Syiah yang cikal bakalnya adalah Syiah Abdullah bin Saba, Yahudi hitam yang menyimpan permusuhan keras pada kaum muslimin, maka mereka membangun agama mereka di atas kedzib, di atas kedustaan. Khatibillah rahiman wa rahimakumullah. Korban kedua adalah Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan, Dzunurain, pemilik dua cahaya, menantu Rasulullah SAW, yang telah menyumbangkan harta yang demikian banyak kepada kaum muslimin untuk fisabilillah, yang membeli sumur rumah, yang membiayai perang Tabuk, dan sekian banyak yang telah disumbangkan oleh Utsman kepada perjuangan Islam, jihad Islam, dan kaum muslimin. Maka para musuh ikhwati fillah, satu di antara faktor
bagaimana umat ini selalu diseret menuju pada kerendahan dan kehinaan dan penghancuran, dan mereka menginginkan hancurnya Islam dengan dua cara. Isyarat yang ada dalam kitabullah, ikhwati fillah, ketika Allah mengatakan wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk bagi Anda, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pembelaan kepada Anda. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Utsaimin, dia mengatakan, mengambil dari ayat tersebut bahwa musuh-musuh Islam menghancurkan Islam dengan dua cara. Dengan cara bagaimana mereka ingin memberangus dengan kekuatan fisik. Dan ini sebagaimana kita melihat di segala tempat, bagaimana dengan segala cara mereka bisa menghanguskan kaum muslimin dengan segala dalih. Dia persiapkan kekuatan-kekuatan khusus. Dia hancurkan kaum muslimin, negeri-negeri muslimin. Ini sesuatu yang tidak sulit kita untuk melihat kenyataan. Yang kedua, mereka bagaimana ingin melumpuhkan, kalau kekuatan fisik tadi bagaimana memberangus fisiknya kaum muslimin, sehingga kalau bisa jangan sampai ada yang tersisa seorang pun muslim di muka bumi. Yang kedua, bagaimana mereka melakukan yang apa yang dikenal dengan istilah al-ghazwu al-fikri. Al-ghazwu al-fikri, perang pemikiran, perang urat saraf. Bagaimana mereka melontarkan segala macam untuk syubhat, sehingga bagaimana melumpuhkan dan mematikan pemikiran kaum muslimin, sehingga menggantikan pemikiran Islam mereka dengan pemikiran kufar. Berjasad muslimin akan tapi berotak dan berhatikan kufar. Mereka lakukan, dan mereka gencarkan dengan segala cara yang mereka bisa lakukan. Ikhwati fillah, ini faktor yang pertama. Sehingga bagaimana kaum muslimin mengalami penderitaan dan kehinaan yang disebabkan perlakuan mereka kepada kaum muslimin. Yang kedua, tentu faktor yang paling dominan adalah faktor pribadi kaum muslimin itu sendiri. Apabila telah kita sampaikan ikhwati fillah bahwasanya izzah itu ketika dia bersama dengan keimanan yang benar kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka ketika kaum muslimin mereka telah kendor agama dia, mereka akan jatuh ke dalam qinaat. Mereka akan menuju pada keruntuhan dan kekalahan. Yang Rasulullah, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah orang-orang mereka sengaja menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah sangat banyaknya di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka menyelisih Rasulullah SAW dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlak, dalam muamalah dan semisalnya. Mereka mukhalafah, mereka menyelisih, dan Allah ingatkan antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah mereka khawatir seandainya akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah apa yang menimpa kaum muslimin? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan diantaranya, ini hendaklah orang yang mereka menyelisih Rasulullah mengkhawatirkan mereka tertimpa fitnatul kufri, wa fitnatul nifaq, wa fitnatul bidah, fitnatul kufri, fitnah kekafiran. Barang siapa yang mereka dengan sengaja terang-terangan menyelisihi apa yang telah jelas dari Nabi, maka dia telah menjatuhkan dirinya dalam kekafiran yang membatalkan keislaman dia.
Barang siapa yang mereka menampakkan zahir, orang yang menerima Islam akan tapi batin mereka kafir. Keislaman mereka hanyalah yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka mengucapkan dengan lisannya akan tapi kosong dalam hatinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa hum la yu'minun wa ma hum bimu'minin. Dengan lisannya mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, akan tapi mereka bukan kaum mukminin, kata Allah SWT. Manhum al-munafiqun. Mereka adalah orang-orang munafik yang Allah dustakan segala bentuk pengakuan mereka sebagai mukmin. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka dengan sumpah-sumpah menegaskan, meyakinkan, mempersaksikan kenabian Rasulullah SAW. Allah mengetahui kalau Muhammad adalah Nabi Allah, dan Allah menjadi saksi kalau mereka adalah munafikin, pendusta. Akhwati billah, apabila mereka menampakkan keislaman dan mengatakan, mengklaim dirinya mencintai Rasulullah, lalu mereka banyak mengadakan tarekah-tarekah baru, cara-cara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, mereka adalah mubtadi. Mereka adalah ahlul bidah. Fitnatul kufri wa fitnatul nifaq wa fitnatul bidah, semuanya diancam Allah dengan an-nar walaupun berbeda tingkatannya. Adapun orang kafir dan munafik, Allah katakan, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi nari jahannam jami'an. Allah kumpulkan orang kafir dan munafik di satu lembah jahanam semuanya. Karena mereka hakikatnya kafir walaupun berbeda penampilan. Adapun yang satu kafir zahiran wa batinan, yang satu kafir batinan wa muslim zahiran. Dan kebid'ahan pun diingatkan oleh Nabi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semuanya terancam dengan keburukan dari azab Allah SWT. Menyelisih Rasulullah SAW, ikhwati fillah, adalah pangkal kerendahan, pangkal kehinaan, yang Nabi mengatakan wajuilat adzillatu wassighar ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan menimpa kepada orang yang mereka menyelisih perkaraku, menyelisih perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi akhwati fillah, yang secara umum penyebab kerendahan kaum muslimin dan kehinaan kaum muslimin, karena mereka mulai lepas satu persatu dari agama mereka, dan mereka tenggelam dalam syahwat, dan mereka tenggelam dalam syubhat, sehingga mereka tidak menempatkan posisi di atas shiratal mustaqim secara lurus. Bukankah hadis yang telah kita sampaikan, dua hadis yang cukup penting yang sering disampaikan para ulama, yang mengingatkan tentang realitas gambaran kaum muslimin. Di antara yang pertama hadis, idza tabayatum bil inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum bizar'i sallatallahu alaikum dhallan la yansihu hatta tarju ila dinikum. Apabila di antara kalian telah terjatuh dalam praktek jual beli sistem ribawi, yakni ainah, satu di antara sistem ribawi, sehingga umat ini mereka tenggelam dalam makan riba, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba. Wahai orang yang hatinya telah dipenuhi dengan keimanan, wahai orang yang hatinya telah ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang telah hatinya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya, wahai orang yang hatinya telah beriman kepada adanya yaumul akhir, yang dia akan meninggal dunia dan akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu riba. Jangan makan riba. Kenapa?
Kenapa kita tidak boleh makan riba? Walladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Kelak di akhirat, orang-orang yang mereka memakan riba, mereka tidak akan bisa tegak berdiri bangkit menghadap Allah kecuali sebagaimana berdirinya orang yang sempoyongan, yang kerasukan syaitan. Dan di kuburnya mereka dikatakan oleh Nabi, dia akan diadab dengan adab. Dia berenang di lautan darah, dia selalu berjuang menuju ke pinggir. Lalu setelah sampai di pinggir, mulut mereka dimasuki dengan batu, dan kemudian mereka kembali ke tengah lagi. Demikian teradab mereka sampai waktu yang Allah tentukan dibangkitkannya dari kubur. Tahukah kita ikhwati fillah, riba sangat buruk. Sesuatu yang akan merusak kehidupan manusia, yang akan mewariskan kezaliman dan kerakusan dan hilangnya kasih sayang, yang Rasulullah diantaranya pula mengatakan tentang riba. Man ya'kulu riba, dirhamur riba, ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. Satu dinar riba, satu dirham riba, satu dirham riba yang dia makan dan dia dalam keadaan tahu itu riba. Dia tahu itu riba, lalu dia sengaja makan dari riba. Apa kata Nabi? Asyaddu indallahi min sittin wa thalathina zaniyah. Lebih buruk, lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan 36 kali dia berzina. Ikhwati fillah, ar-riba kata Nabi, Salasun wa sab'una baban. Riba memiliki 73 pintu. Tahukah kita, kata Nabi, aisaruha, yang paling ringannya dari tingkatan riba, mislu ayangki harrajul ummah, sebanding dengan laki-laki yang dia berzina dengan ibunya. Alangkah buruk orang berzina dengan ibunya. Seburuk-buruk perzinaan, yang seandainya seorang berzina dengan tetangganya lebih buruk dibandingkan yang dia berzina dengan 10 wanita yang lain. Bagaimana pula dengan dia berzina dengan ibunya sendiri? Itu riba. Sesuatu yang sangat buruk, yang umat kita kaum muslimin khususnya di zaman kita ini seakan-akan mereka tidak akan mungkin bisa hidup tanpa riba. Seakan mereka mustahil akan menjalani kehidupan tanpa riba. Bukankah Allah yang menjamin rezeki manusia? Bukankah Allah Ar-Razik dan Allah Ar-Razzaq? Bukankah Allah yang membagi rezeki pada manusia? Lalu bagaimana kita yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi, Allah Ar-Razik war-Razzaq, Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Lalu kita ragu, seandainya kita meninggalkan riba, lalu kita seakan tidak akan bisa mendapatkan rezeki, sedangkan pemilik rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memerintahkan kita meninggalkan riba adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, kehidupan ribawi telah merasuk hampir ke semua segmen kehidupan. Sampai orang berhaji pun harus dengan riba. Idza tabayatum bil innah wa hatum athnabal baqar, wa raditum bisar'i, dan kalian telah ridha dengan ternak-ternak kalian, asyik dengan mengikuti ternak kalian, dibuat nyaman hidupnya, tenang hidupnya dengan ternak-ternak kalian dan dengan cocok tanam kalian. Hatinya telah ridha dengan dunia, hatinya telah lengket dengan dunia. Telah kita terangkan, wallahi wallahi wallahi, Allah tidak mengharamkan dunia untuk kita.
Allah memerintahkan kita kulu wasrobu, silahkan makan, silahkan minum. Khudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian, pakaian kalian, berhiaslah kalian. Ambillah kendaraan kalian. Dan seterusnya. Semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi masalahnya ketika telah orang cinta kepada dunia, dia dibuat buta tentang semua apa yang dijanjikan Allah berkaitan dengan akhirat. Dia tidak lagi bisa berzuhud dengan dunia, sedangkan Allah memerintahkan kepada kita dan Nabi kita memerintahkan kepada kita, seandainya kita ingin dicintai oleh Allah, silahkan Anda berzuhud dengan dunia. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar seorang dia dicintai Allah SWT, dan bagaimana agar dicintai oleh manusia? Apa kata Nabi? Ishad fi dunya yuhibbukallah, washad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah Anda dengan dunia, Allah akan cintai Anda. Dan zuhudlah Anda dengan akhirat. Zuhudlah Anda dengan apa yang di tangan manusia, Anda akan dicintai manusia. Kalimat yang pertama mengajarkan zuhud dengan dunia. Masalahnya apakah zuhud itu seperti orang sufi yang dia tinggalkan semua dunia dia, lalu dia berkelana, lalu dia menyiksa diri, lalu dia tidak makan apa-apa, lalu dia menjadikan dirinya sengsara, tidak mengurus anak dan istri, bahkan bekerja pun merupakan sesuatu yang aib, waliyadillah. Sehingga mereka akhirnya meminta-minta pada manusia, memeras manusia, memakan dengan cara yang batil, menipu manusia. Tentu tidak. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq saudagar besar? Bukankah Utsman bin Affan saudagar besar? Bukankah Abdurrahman bin Auf saudagar besar? Dan para sahabat mereka memiliki kekayaan yang sangat banyak sebagian mereka. Walaupun di sana ada Abu Hurairah, di sana ada ini sahabat lain yang fuqara wal masakin, akan tapi kita tidak pula menafikan sahabat yang mereka al-aghniya, orang yang kaya-kaya, yang kaya raya. Dan semua sahabat, baik yang kaya raya atau yang mereka miskin, mereka zuhad, orang-orang yang zuhud dengan dunia. Masalahnya adalah dunia menempati hati Anda atau dunia tidak menempati Anda. Itu letak zuhud. Orang tidak akan mungkin bisa berzuhud dengan dunia apabila dia yang pertama, di depan mata dia tidak ada gambaran akhirat. Yang akhirat khairun laka, khairun wa abqa. Yang akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang kedua, apabila dunia menempati hati Anda, tidak akan mungkin kita bisa berzuhud. Sehingga hati kita lengket dengan dunia. Sehingga hati kita bagaikan rajulun qalbuhu mu'allaqun, kalau ini fil masjid, kalau ini fil mal. Sehingga hatinya selalu tergantung dengan harta. Sebelum tidur, setelah tidur, hari-hari dia, detik-detik dia adalah harta dan harta dan harta dan harta dan harta. Sehingga harta adalah ilahan ma'budan yang dia sami'na wa ta'na, untuk selalu mengikuti apa menjadi keinginannya. Ikhwati billah. Rasulullah SAW bagaimana telah menggambarkan pada para sahabat tentang nilai dunia di mata mereka. Nabi pernah melewati satu pasar, lalu mendapatkan kambing cempe yang telah jadi bangkai, telinganya cacat. Kata Nabi, ayyukum anna lakum bidirham, adakah di antara kalian yang mau membeli ini dengan 1 dirham? Ya Rasulullah, untuk apa membeli barang seperti itu dengan uang 1 dirham? Ayyukum anna adakah di antara kalian barang ini atau benda ini, bangkai ini
gratis untuk kalian. Tidak usah bayar. Ya Rasulullah, in kana hayyan aiban lana. Seandainya ini hidup pun kami aib memilikinya, karena cacat. Wa kaifa wa huwa mayyit? Lalu bagaimana dengan ini dan dalam keadaan mayit sebagai mati ya Rasulullah, untuk apa saya? Apa kata Nabi? Ketahuilah kata Nabi, la dunya ahwanu 'ala Allah, ad-dunya ahwanu min hadza lakum indallah. Ketahuilah dunia lebih rendah nilainya dibandingkan bangkai ini bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi pula mengatakan, mathalu dunya wa mad dunya fil akhirah, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian yaj'alu isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Seperti keadaan di antara anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu angkat, lihat berapa kadar air yang nempel di tangan anda, di jari anda. Itulah masal dunia. Itulah perumpamaan dunia dibandingkan dengan akhirat. Sehingga Nabi pun mengatakan, masali wa masalu dunia, perumpamaan antara aku dengan dunia seperti seorang karrakib fi dhilli syajarah thumma raha wa tarakaha, seperti seorang pengendara yang dia berteduh di bawah pohon, lalu dia istirahat sebentar, nanti dia akan melanjutkan lagi perjalanan. Itulah dunia yang melintas, yang kita lintasi. Kita dulu dari alam rahim, sekarang hadir ke dunia, nanti kita akan mati, kemudian kita akan lanjut berjalan ke akhirat. Yaumul akhir, kampung yang abadan. Ikhwati billah, para sahabat hatinya telah tertanam tentang keyakinan akhirat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tampil suhud dengan dunia. Akan tetapi ketika umat ini kemudian mereka telah tenggelam dalam kecintaan mereka kepada dunia, lengketnya mereka dengan dunia, maka mereka menjadi ubadu dunia, menjadi hamba-hambanya dunia. Maka mereka tinggalkan salat, mereka tinggalkan haji, mereka tinggalkan zakat, mereka tinggalkan talabul ilmi, mereka tinggalkan qiraatul Quran, mereka tinggalkan zikrullah, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah SWT karena dunia, dengan sebab dunia. Maka dalam keadaan seperti ini kata Allah, yang kemudian kelazimannya wa taraktumul jihad, Anda tinggalkan jihad dengan segala dimensinya, jihadun nafs wa jihadus syayatid wa jihadul kufar wal munafikin wa jihadul al-bida' wal hawa. Jihad baik melawan diri kita dengan cara kita belajar, dengan cara kita beramal, dengan cara kita berdakwah, dengan cara kita bersabar. Jihad melawan syaitan, bagaimana kita selalu berusaha untuk menyelisihi dan bermaksiat kepada syaitan. Ketika syaitan menawarkan kepada kita kemaksiatan, jihad melawan kufar wal munafikin dengan mendakwai mereka dan menyingkap syubhat, menegakkan hujah dan mempersiapkan kekuatan. Dan jihad melawan al-bida' wal ahwa dengan cara menegakkan hujah, menerangkan al-haq dan menyingkap segala macam syubhat bid'ah yang mereka miliki. Ini akan ditinggalkan karena dia dibuat sibuk dan asyik dengan dunia. Ikhwat billah, ketika Rasulullah SAW, ketika beliau mengatakan tentang dunia, mali ya ibn Adam, anak Adam mengatakan hartaku ya ibn Adam. Apa urusan anda dengan harta anda? Harta anda, dunia anda itu ma'akalta fa'afnaita, apa yang anda makan lalu hilang jadi kotoran. Wa malabisa wa ablaita, apa yang anda pakai, rumah anda, baju anda, mobil anda, apa yang anda nikmati lalu usang. Wa ma tasaddaqta fa abqaita,
dan apa yang Anda sedekahkan di jalan Allah, dan itu yang akan kekal buat Anda. Dan semua yang kita tinggalkan untuk ahli waris dan tidak kita miliki lagi. Ikhwati billah, itu dunia kita. Bagaimana kalau kemudian kita hari-hari kita, waktu kita habis untuk harta dan untuk dunia, lalu kita pun tidak menikmati makanan, kita tidak menikmati berpakaian yang bagus dan semisalnya, kita tidak sedekah lagi. Alangkah sangat miskinnya orang seperti ini. Dia menjadi sapi peran, jadi anduk perasan. Dia kering diperas dan dia tidak mendapatkan apa-apa dunia dan akhiratnya. Waliyadzubillah. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Sungguh dunia, para ulama mengingatkan kepada kita, bagikan wanita cantik yang memperdaya, tapi dia penjahat besar yang akan menyengsarakan Anda. Sehingga apabila orang tidak waspada, maka dia akan menjadi sapi, akan menjadi korban dari kejahatan wanita cantik atau kejahatan dunia. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ingatlah di mana kedudukan kita tentang dunia. Yang Nabi kita mengatakan di antaranya, innamad dunya li arba'in nafar. Dunia itu adalah untuk 4 golongan, tidak lebih daripada itu. Innamad dunya li arba'in nafar. Dunia ini untuk 4 kelompok, untuk 4 golongan, tidak lebih daripada itu. Apa kata Nabi kita yang mulia, akhwati fillah? Yang pertama, abdun rasakallahu ilman wa malan wa huwa yattaqi fi rabbah wa yasilu fi rahimah wa ya'lamu fi haqqa wa ya'lamu lillahi fi haqqa. Orang yang pertama ini adalah hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu, Allah berikan kepada dia harta, dan ini Masya Allah, pemberian Allah yang sangat luar biasa, yang bagus. Kemudian apa, ikhwati fillah? Dia dengan hak ilmu dan hartanya itu dia bertakwa kepada Allah. Dia dengan dunia yang dia miliki itu dia sambung silaturahim dengan manusia sehingga masalah kehidupan yang dia lakukan. Yang dia dengan hartanya itu dia mengerti tentang hak-hak Allah berkaitan dengan dunia yang dia miliki. Wa hadza afdalul manazil, ini adalah merupakan kelompok manusia yang terbaik. Dan kita ingin, dan seandainya Allah menjadikan kita kelompok yang seperti ini. Yang kedua kata Nabi kita, wa abdun rasakallahu ilman walam yarsukhu amalan. Hamba yang Allah berikan kepada dia ilmu, ini ilmu agama, ilmu din. Akan tapi tidak Allah berikan kepada dia dunia. Dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat. Dia ada orang hamba yang cukup dengan apa yang dia butuhkan dalam kehidupan dunia dari pemberian Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih. Akan tapi wahwa biniyatihi wa wasadiqun niyah, tapi dia memiliki niat yang baik, yang jujur. Dengan ilmu yang dia miliki tersebut, dia memiliki niat yang benar. Apa niatnya dia? Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku diberikan oleh Allah harta, niscaya aku akan beramal dengan amalnya si fulan. Fawa biniyatihi fi ajrihima sawa. Dia dengan niatnya tadi dengan orang yang pertama memiliki pahala yang sama. Alangkah murahnya Allah SWT. Yang ketiga kata Nabi, abdun rasakallahu malan walam yarsukhu ilman. Hamba yang Allah berikan harta, Allah berikan dunia, akan tapi tidak Allah berikan ilmu. Wa huwa la yattaqi fi rabbah wa la yasilu rahimah wa la ya'rifu lillahi fi haqqah. Orang ini tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak pula menyambung silaturahim untuk manusia, dia pula tidak mengetahui hak-hak Allah berkaitan dengan dunia yang dia miliki. Fawa akhbathil manasil, ini kelompok yang paling buruk. Dia habiskan hartanya untuk mengikuti hawa nafsu, untuk tenggelam dalam syahwat dan maksiat, dan berbuat zalim kepada manusia. Yang keempat, abdun lam yarsukhullahu ilman wala malan. Hamba yang tidak Allah berikan ilmu dan juga tidak Allah berikan harta,
sehingga gembelnya kehidupan dunia. Akan tapi alangkah sangat sengsaranya, dia sudah seperti ini keadaannya, lalu dia memiliki niat yang buruk karena tidak memiliki ilmu. Apa katanya? Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Seandainya aku diberikan harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan. Yang ketiga, fawa fi wisrihima sawa. Dia dalam hal dosa sama. Dunia tidak lebih dari 4 golongan ini, ikhwati fillah rahimakumullah. Apakah Anda pemilih ilmu dan dunia? Apakah Anda pemilih ilmu walaupun tidak diberikan dunia oleh Allah? Apakah Anda bahkan diberikan harta tapi waliyadzubillah tidak memiliki ilmu agama? Apakah Anda bahkan dua-duanya tidak memiliki? Pilihlah mana di antara kedudukan yang Anda pilih dari perkara dunia tersebut. Silahkan Anda hidup semaunya, kata Nabi. Ketika Jibril datang pada Nabi, ya Muhammad, ish masyitah. Ya Muhammad, silahkan Anda hidup semau Anda, silahkan. Fa innaka mayyit, tapi ingat, Anda akan dibatasi dengan kematian. Anda pasti akan mati. Waf'al masyita, silahkan berbuat semau Anda ya Muhammad. Silahkan perbuatan apa yang Anda lakukan, silahkan bebas, bebas, bebas. Akan tapi ingat, fa innaka mutasyun bih, Anda akan dibalas. Anda akan mendapatkan balasan. Anda orang nanti akan dibalas setiap amal Anda oleh Allah SWT. Perhitungkan amal Anda. Silahkan bebas beramal. Akan tapi ingat, Anda adalah orang yang akan dibalas dengan setiap amal yang Anda lakukan. Wa ahbib man syi'ta. Dan silahkan Anda mencintai siapa saja yang Anda kehendaki. Fa innaka mufariquh. Tapi Anda akan berpisah dengannya. Apabila harta Anda tetap ada, apabila kekuasaan Anda tetap di tangan Anda, apabila semua tetap di tangan Anda, Anda akan dipisahkan dengan satu kejadian yang tidak mungkin Anda tolak, yaitu al-maut, yang memisahkan kita dengan semua yang kita miliki di dunia. Ikhwati billah, itu dunia. Ketika kita tenggelam dalam dunia, itulah saat kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita cari untuk mendapatkan akhirat. Bukan akhirat kita korbankan demi dunia kita. Wabtaghu fima ataqallaha daral wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Pokok urusan seorang muslim adalah mencari akhirat dengan semua yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita meninggalkan bagian kita di dunia sekarang ini. Ikhwati fillah, hadis yang telah kita bacakan pula di malam hari, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qail, ya Rasulullah, anahnu amin kilatin nahnu yawma idzin bal antum katsirun walakinakum ghutha'un ka ghutha'is sil wala yansi'anna Allahu min suduri aduwikum ma'al mahabata minkum wala yakdifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Umat orang-orang kafir akan berambisius untuk mencabik-cabik kaum muslimin, sebagaimana orang yang mengundang kawan-kawannya ke meja hidangan menyantap hidangannya, membayangkan apa yang dikatakan Nabi, para sahabat kesulitan. Kok bisa? Apakah kita waktu itu sedikit ya Rasulullah? Karena selama ini yang didapatkan para sahabat, mereka izzah. Para orang-orang kafir pun takut dengan kaum muslimin. Mereka gentar dan mereka gemetar menghadapi kaum muslimin. Bagaimana mereka tidak gentar dengan kaum muslimin? Yang kata Khalid bin Walid, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Kami datang dengan sekelompok kaum, kami datang dengan sepasukan kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan Anda dengan kehidupan. Sehingga mereka memiliki izzah yang sangat luar biasa di tengah-tengah manusia. Tapi bagaimana ketika kaum muslimin telah mereka terjun, tenggelam, menjadi para budaknya dunia. Sama-sama orang kafir pula menjadi budaknya dunia. Sedangkan orang kufar memiliki kekuatan yang lebih dahsyat daripada muslimin.
dan muslimin hatinya mereka terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kemenangan kaum muslimin bukan dengan kekuatan semata yang mereka miliki, akan tapi sejauh mana mereka bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita telah mendapatkan pelajaran ikhwati fillah yang Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak. Seperti Badar umpamanya, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah telah memberikan pertolongan kepada Anda di perang Badar, padahal waktu itu jumlah Anda adalah adillah. Anda sedikit, Anda tidak seberapa dengan orang kufar, bahkan Anda sepertiganya mereka, dan tidak sebanding kekuatan Anda dengan orang kufar. Akan tapi Allah talang kaum mukminin, Allah menangkan di perang Badar. Akan tapi sebaliknya, ikhwati fillah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'at. Ingatlah ketika Anda berbangga dengan jumlah yang banyak kalian, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah yang sekian besar. Akan tapi Allah berikan pelajaran bagaimana kaum muslimin dibuat kacar-kacar oleh suku Hawasin, sehingga mereka mengatakan, anna hada, kok bisa terjadi seperti ini katanya. Apa kata Allah? Huwa min indi anfusikum. Huwa min indi anfusikum. Itu terjadi karena kelengan kalian, itu terjadi karena akibat perbuatan kalian sendiri. Ikhwati billah, kekuatan kita kaum muslimin, kemuliaan kita kaum muslimin, bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan dunia kita, bukan karena kekuatan madiyah kita, walaupun ini asbab, akan tapi yang pertama dan utama, bagaimana hati muslimin dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sahih, dengan iman yang benar. Dan sungguhnya Allah sediakan masa depan di tangan Islam dan kaum muslimin. Apa yang dikatakan Allah kepada kita ya ikhwani fillah? Selain Allah mengatakan bagaimana Allah menolong kaum muslimin dengan segala ayat yang telah dipaparkan Allah, maka lihatlah, perhatikan sekali lagi ayat yang Allah katakan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yukhlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Renungkan ayat ini di antara ikhwati billah. Sesungguhnya orang-orang kafir, mereka akan menginfakkan harta mereka dalam rangka apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah, dalam rangka memerangi manusia, dalam rangka mereka mewujudkan keinginan mereka memadamkan cahaya agama Allah. Akan tapi Allah pemilik agama, Allah mengendaki mutimmu nuri, sempurnanya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin agama ini tenggelam, maka Allah akan jadikan semua apa yang dilakukan oleh kufar dengan infak hartanya itu, dengan anggaran belanja yang mereka keluarkan, thumma takunu alaihim hasratun, lalu apa yang mereka lakukan akan menjadi penyesalan yang mendalam. Thumma yukhlabun, lalu mereka nanti akan dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka akan dibinasakan kaum muslimin. Jangan lupa ikhwati fillah, sejarah yang telah berlalu, memang kaum muslimin sering mengalami kepahitan dalam kehidupan, akan tapi jangan putus asa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Qaramithah, dia pernah mencopot Hajar Aswad dari Ka'bah, tidak tanggung-tanggung 20 tahun. 20 tahun Qaramithah mereka mencabut Hajar Aswad dari Ka'bah, akan tapi lalu Allah kembalikan lagi Hajar Aswad ke Ka'bah, tentu dengan kekuatan yang Allah berikan pada kaum muslimin untuk mengalahkan dan menghancurkan Qaramithah yang dulunya dia membantai kaum muslimin, bahkan bangkainya muslimin disumpelkan di sumur Zamzam. Jangan lupa kaum muslimin fillah, bagaimana Tartar mereka membantai kaum muslimin sehingga menghancurkan kaum muslimin atas pengkhianatan ini seorang Syi'i Rafidhi Al-Qumi, sehingga digambarkan atap-atap kaum muslimin mengalirkan darah karena pembantaian yang dilakukan oleh Tartar. Akan tapi ikhwati billah, jangan lupa pula
bagaimana Allah kemudian mendatangkan satu kaum yang menghancurkan Tartar pula, mengembalikan Islam kepada kaum muslimin. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang silih berganti Allah jadikan di antara manusia. Akan tapi akhir akibat yang baik hanya bagi orang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah di dunia maupun di akhiratnya. Nabi kita mengatakan pula ikhwati fillah dalam hadisnya, la yablughanna hadzal amru, benar-benar perkara agama ini akan sampai ma balaghal lailu wan nahar, di mana ada tempat yang dijangkau siang dan malam, agama akan sampai ke sana. Agama Islam akan menguasai ke sana. La yatruqullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalallahu bihi al-islam bi isin asisin wa bidhullin wa dalilin isan yu'isullah bi al-islam wa dhullan yudhillullah bihi al-kufra. Benar-benar agama ini perkaranya akan menguasai wilayah sejauh jangkauan siang dan malam. Tidak ada satu rumah pun di kampung atau di kota, di daratan atau di lautan, kecuali rumah tersebut akan dimasuki oleh Islam, baik dengan cara mulia atau dengan cara hina. Mulia bagi yang menerima Islam dan hina bagi yang mereka menolak Islam, yang mereka tetap kafir. Ini merupakan berita gembira dari Nabi yang mulia, ikhwati fillah. Demikian pula kata Nabi kita yang telah kita sampaikan pula ketika mengatakan pada Khabab, wallahi la yutimmana hadzal amru hatta yasira raqibu min san'a ila hadral maut la yakhafu ila Allah. Demi Allah, sesungguhnya perkara agama itu akan sempurna. Allah akan menyempurnakan perkara agama ini memenangkan urusannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan hidayah, dengan ilmu dan petunjuk, yang dengannya Allah akan menangkan agama di atas seluruh agama yang ada. Allah akan sempurnakan perkara agama ini sehingga orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak ada yang ditakutkan lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Semua berita yang disampaikan oleh Nabi adalah hak. Membutuhkan keimanan kita. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Ma wada'ana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Janji Allah dan Rasulnya bohong semata. Ini munafik. Kalau kita mukmin, tentu akan mengimani segala berita gembira yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bersabar. Kata Nabi, walakinnakum tastajiru. Anda tergesa-gesa. Anda tidak bersabar untuk menunggunya, untuk menjalaninya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nabi pun yang mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahuda fayaqtuluhumul muslimun fayahtabi al-yahud min wara'i syajar wal hajar fayaqulu syajar wal hajar hadzal yahud ya Abdullah ya Muslim ya Abdullah hadzal yahud ta'al hadzal yahud wara'i ta'al faqtulhu. Akan kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat hingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi sampai orang Yahudi mereka berlindung di balik-balik pohon dan di balik bebatuan. Kemudian Pak batu dan pepohonan mengatakan, ya Abdullah, ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, wahai Muslim yang salat subuh, wahai Muslim yang berzakat dan berhaji, wahai Muslim yang menegakkan agama Allah, wahai Muslim yang taat kepada Allah, ya Muslim, ya Abdullah, ya Abdullah, ta'al, hadzal yahud warai, ini Yahudi belakangku, faqtulhu, bunuhlah dia, illa gharqat, fa innahu sajaratal yahud, kecuali gharqat, karena dia merupakan pohon Yahudi. Ikhwati billah, tidakkah semua ayat dan hadis ini merupakan hal yang membuat kita optimis dan kita yakin tentang Islam di tangan kaum muslimin? Akan tapi tentu bagaimana cara kita mewujudkannya. Cukuplah satu ayat yang menuntun kita dalam hal ini. Bagaimana kita akan
mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala, hati yang akan Allah berikan, yang Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum walladzina wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafanna alladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum al-ardi tadallahum wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kaum mukminin di antara kalian dan orang yang beramal saleh wa amilu salihat, dan janji Allah hak, la yukhlifullahu wa'dah. Allah akan berikan kekhilafahan kepada kaum mukminin sebagaimana Allah telah berikan kekhilafan kepada orang sebelum kaum mukminin, sebelum kalian semuanya. Allah akan teguhkan agamanya yang Allah ridha dengan agama tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan keamanan. Akan tapi apa ikhwati fillah syaratnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Jadilah muwahhidin. Jadilah orang yang mentauhidkan Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan terjatuh dalam kesyirikan. Demikian Allah katakan kepada kita. Dan demikian Allah janjikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang memiliki keyakinan tentang Islam sepenuhnya tanpa ada keraguan. Kita ya orang mukmin yang tidak ada keraguan. Alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Bukan sebagaimana munafik yang mereka yataraddadun. Hati mereka dibuat ragu dan mereka terombang-ambing dengan keraguan. Mudah-mudahan Allah SWT memimpin kita untuk sabat di atas agama Allah, untuk istiqamah di atas agama Allah, meyakini dengan semua janji Allah dan menempuh jalan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah memberikan paparan materi, dan insyaallah kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi antum yang memiliki pertanyaan untuk menulis di secari kertas dengan singkat dan jelas, dan mohon disesuaikan dengan materi kita saat ini. Silakan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menanggapi pendapat sebagian orang yang melakukan bid'ah untuk menjalin silaturahmi? Terima kasih. Ustadz, bagaimana menanggapi pendapat sebagian orang yang melakukan bid'ah untuk menjalin silaturahmi? Antum ingin membahagiakan orang dengan perkara haram. Bagaimana pendapat antum? Ada orang yang dia punya keinginan berzina, dan dia sangat sedih apabila zina tidak tertunaikan. Lalu Anda maju sebagai pahlawan untuk membahagiakan dia dengan cara berzina. Bagaimana kira-kira? Ketaatan yang satu tidak boleh diwujudkan dengan keharaman. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan segala-galanya. Dan tidak ada barokahnya pada sesuatu yang ditunaikan dengan cara yang haram. Dan itulah yang silakan untuk simpulkan sendiri tentang hal yang seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, jazakallah khair kepada Al-Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang yang beragama Islam tetapi berpemahaman liberal seperti JIL, Jaringan Islam Liberal, masih disebut mukmin ataukah kafir?
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika para ulama menjelaskan tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal Islam yang diingatkan betul oleh para ulama kita, harus kita bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Antara takfir mutlak, pengkafiran lepas, barang siapa yang dia mengatakan demikian atau berbuat demikian maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Dan ini sangat penting sekali untuk dijelaskan sehingga orang mengetahui mana perbuatan-perbuatan yang akan bisa menjatuhkan dalam kekafiran. Akan tapi ketika sudah mulai bicara tentang takfir muayyan, tentang pengkafiran dengan cara menunjuk hidung, si fulan kafir, si fulan kafir, maka ini hanya boleh dilakukan oleh para ulama yang alim, yang rasikh fil ilmi, yang ilmunya adalah kokoh, yang hebat. Dan kita tidak berkepentingan yang seperti itu. Dan para ulama mengatakan selamat dari mengkafirkan itu, tidak mengkafirkan itu lebih selamat dibandingkan dengan dia terjatuh dalam mengkafirkan. Di sana ada syurut dan ada mawani. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada penghalang-penghalang yang menjadikan orang tidak bisa dikafirkan begitu saja. Artinya ini permasalahan yang sangat rumit dan sangat jelimet, dan ini hanya bisa di tangan para a'immah, para ulama yang mereka rasikh fil ilmi. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap orang yang mengkampanyekan untuk boikot produk terhadap Yahudi dan Nasrani? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya yang menggerakkan itu adalah penguasa kaum muslimin, boleh jadi manfaatnya adalah besar. Tapi apa jadinya yang menggerakkan itu seandainya sekelas Anda, yang kemudian hanya akan bentrok dengan polisi, bentrok dengan kaum muslimin sendiri, bentrok dengan penguasa kaum muslimin. Di antara ajaran Islam adalah sangat mempertimbangkan masalih dan mafasid. Semua ajaran Islam asalnya adalah masalih. Allah katakan, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum ya'idukum la'allakum yatadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang, sesungguhnya Allah memerintahkan al-adl. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, dan ihsan, dan mendatangkan dan menunaikan hak-haknya kerabat. Ini perintah Allah. Semua perintah Allah dalam agama ini antara adil dan ihsan. Ihsan di atas adil. Dan semua yang dilarang Allah adalah keburukan. Semua yang buruk masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang menunjukkan makna keadilan dan kebaikan masuk di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ternyata harus berbenturan antara masalih dan mafsadah, bagaimana Islam mengajarkan? Maka hendaklah dihindari mafsadahnya, walaupun dia harus meninggalkan atau harus hilang masalih yang kecil. Hilangkan mafsadah yang lebih besar, walaupun kita harus dengan meninggalkan masalih yang lebih kecil. Contoh umpamanya, Allah SWT mengatakan, ini tentang hamar, yas'alunaka 'anil hamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hamar dan judi itu adalah dosa besar. Tapi di sana pun ada manfaatnya. Akan tapi dosanya lebih besar, mafsadahnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga pertimbangan masalih dan mafasid di antara merupakan bagian daripada bimbingan dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk menentukan masalih dan mafasid kita kembalinya kepada para ulama dan bukan mengikuti kepada hawa nafsu kita. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah memberikan jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menanggapi subhat yang mengatakan bahwa orang kafir itu bukan kehendaknya tapi takdir Allah? Ucapan ini sama dengan ucapan musyrikin, lau masya Allah, la sya Allah masrakna. Seandainya Allah tidak mengenai kami, kami tidak akan musyrik. Ini untuk membela kesyirikan mereka. Kami musyrik seperti ini, katakan kalau Anda mengatakan musyrik, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, perkataan dia sama dengan perkataan musyrikin. Dan Allah tidak membenarkannya. Semua memang terikat dengan kehendak Allah, akan tapi Allah tidak menafikan kehendak manusia. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Mereka tidaklah berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan manusia memiliki masyiah dan Allah memiliki masyiah, walaupun masya Allah tentunya menguasai masyiah mereka. Perkataan dia tadi intinya dia adalah serupa dengan perkataan musyrikin yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alasan seperti itu rata-rata semuanya berkaitan dengan dunia, dengan akhirat, tapi tidak pernah berkaitan dengan dunia. Sekarang ada jalan Islam, ada jalan kafir, jalan ke surga, jalan ke neraka. Semuanya telah jelas. Jalan ke surga ini. Jalan ke neraka begini. Tapi ternyata orang pengen surga, tapi yang ditempuh jalan ke neraka. Kalau keinginan jelas surga, tapi yang ditempuh jalan ke neraka. Lalu ketika dia ditanya, kenapa Anda melakukan seperti itu? Karena ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang urusan dunia, coba di depan Anda minta maaf, Anda sangat lapar luar biasa. Di depan Anda ada sate, ada tongseng, ada gulai, ada makanan lezat. Ini satu hidangan, satu piring. Yang satu lagi, ini barang busuk, sudah 3 hari mau dibuang ke tong sampah, mengandung racun lagi. Kira-kira manusia milih yang mana, ikhwati billah? Milih yang mana kira-kira? Ada nggak orang yang mereka ini lalu memilih yang ini dengan mengatakan ini sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Ini jahatnya manusia dan ini zalimnya manusia. Mereka ingin selalu mengikuti hawa nafsunya dan membela hawa nafsu dengan syubhat. Wallahu taala alam bishawab. Ya, jazakallah khair pada Ustaz atas jawabannya. Dan berikut ada pertanyaan rangkuman dari beberapa pertanyaan yang senada. Iya, insyaallah setelah akhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah jika kita membeli rumah dan kendaraan secara kredit berbunga? Apakah itu termasuk melanggengkan riba? Dan apabila kita mempunyai tabungan di bank yang jumlahnya kecil, apakah harus kita keluarkan bunganya? Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tentu adalah hendaknya seorang muslim dia mengutamakan ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan jalan segala-galanya kebaikan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah taala. Adapun berkaitan dengan masalah kredit, maka sebagaimana para ulama telah jelaskan, seandainya Anda kredit dengan teman Anda dalam jangka sekian dengan cicilan sekian, sesuatu yang dibolehkan. Akan tapi ketika kredit menjadi sebuah perkara yang berbunga, ini masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perkara yang ribawi. Kemudian adapun berkaitan dengan uang kita yang kita tabung di bank, yang para ulama juga telah menjelaskan, seandainya kita tidak mungkin bisa melepaskan dari fasilitas atau menggunakan jasa bank, maka jangan diambil bunga kita. Jangan kita nikmati secara pribadi bunga kita. Seandainya diambil, para ulama pun mengajarkan letakkan pada tempat-tempat untuk kepentingan umum, untuk kepentingan jalan, untuk kepentingan selokan dan semisalnya. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Dan dengan ini ikhwati fillah,
saya secara pribadi yang pertama mengucapkan jazakumullah khair atas perhatian selama kita silaturahim dari sejak hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad sekarang. Yang mudah-mudahan kita pun bisa berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan barakah dan menurunkan rahmatnya dalam silaturahim yang kita lakukan pada beberapa hari yang telah kita lalui. Dan atas segala kekurangan tentu kami minta maaf dan kami istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita pun akan ditemukan Allah di lain waktu, dan kalau tidak, mudah-mudahan Allah, sebagaimana Allah mengumpulkan kita pada hari ini di majlis yang barakah, di tempat yang barakah, dalam suasana untuk mentaati Allah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita pula di Jannatul Naim bersama Nabi mulia, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.